شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من السادة والسادات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik maupun anak-anak yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diizinkan Allah menikmati hidup ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah Dia matikan kita dengan tidur. Mudah-mudahan kita buka dengan keberkahan yang luar biasa, yaitu hadir salat subuh berjamaah. Dan itu adalah suatu karunia yang tak didapat kecuali oleh orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain walladzina hum ala salatihim daimun, yang senantiasa khusyuk dan selalu menunaikannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan pula doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Nah, di pagi ini kita isi pula dengan satu amalan yang mudah-mudahan diterima Allah dan membuat kita dicintainya, yaitu menuntut ilmu yang disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Semoga tak satu pun kita kecuali beruntung dan tidak rugi. Ma'asyiral kiram. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang darinya kita belajar baik secara teori maupun secara praktek. Karena Nabi datang membawa al-huda wa dinil haqq. Al-huda, petunjuk, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat.
yang kalau kita dapat pahalanya senantiasa mengalir dan berlipat sekalipun setelah kita wafat. Jadi ilmu ini subhanallah lebih mahal dari apapun yang kita miliki. Karena dia diberikan bertambah. Semakin banyak semakin ringan. Berbeda dengan harta kita. Semakin banyak semakin sulit untuk dijaga. Tapi kalau ilmu semakin banyak semakin memudahkan kita. Oleh itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang diwarisi dari Nabi. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita belajar ke ahli waris Nabi ini dalam hal ini pada subuh ini kepada Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya as-salaf dan ashabul hadis. Ya, karena sebagian mengira bahwa istilah as-salaf itu diisytiharkan oleh Imam Ibn Taimiyah, tidak dikenal sebelumnya. Ya, tidak dikenal sebelumnya. Kemudian diisytiharkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, barangkali mungkin karena kurang rekreasi saja. Jadi kurang banyak berjalan, kurang pula yang dilihat. Maka istilah ini bahkan orang-orang sebelum kita dan sebelum Imam As-Sabuni sendiri seperti akan dia nukil dari Imam Ibn Khuzaimah, Syekhnya Ibn Hibban juga sudah mengenal akidah as-salaf karena pada saat itu lahir akidah khalaf. Maka terpaksa dibezakan mana yang salaf, mana yang khalaf. Mana yang ahlus sunnati wal jamaah, mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah atau yang bercampur-campur antara sunnah dengan bukan sunnah. Ya, kalau bercampur biasanya yang dominan mana? Campurannya. Ya, air ini kan kemarin kita contohkan, masukkan setitik oli oplosan, setitik aja dia jadi air oli. Betul ya? Walaupun hanya setitik. Makanya upayakan jangan masuk walaupun kena tempias atau rembesan ya. Kadang kena tempias saya basah juga kan. Rembesan juga bikin basah. Ya upayakan. Tapi kena juga walaupun kita sudah berusaha, mudah-mudahan tidak dihisab. Bukan dicatat sebagai sebuah kesengajaan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Tersalah atau terpaksa. Seperti yang saya katakan, orang berada di jalur yang benar, kadang-kadang terlibat juga eksiden, digeser oleh orang, terpaksa berurusan dengan Pak Polisi, gitu. Padahal yang geser siapa? Yang geser siapa? Yang melanggar. Yang melanggar yang geser kan? Atau salah injak pedalnya, nak nginjak rem terinjak gas. Nah, itu salahnya. Saya pernah melatih beberapa orang ustadz naik mobil dulu, nyetir. Tiba-tiba di depan lewat orang pejalan kaki kan. Ustadz rem. Di remnya bukan rem, tapi pijak gas, pijak. Si koke lah orang tuh lari. Tahu si koke? Pontang-panting lah dia melarikan diri. Yang satu lagi pas lampu merah. Rem-rem Ustadz, ini lampu merah. Di situ ada polisi. Pijak juga gas. Akhirnya lewat lampu merah, untung tak ada mobil yang melintas dan polisi sibuk nangkap yang melanggar. Akhirnya dua-duanya selamat. Kalau tak, saya tak punya lisensi melatih di luar negeri. Tapi itulah salah satu pelanggaran yang terjadi. Saya melanggar juga itu ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah maafkan. Nah, kita hari ini kembali pada kaji yang berat kemarin. Kan kemarin karena berat kita letakkan sementara dulu. Kan kalau berat istirahat dulu ya. Nah, sekarang berat lagi. Dah siap? Siap? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemarin dengan judul Al-Qur'anu Kalamullah Ghairu Makhluk. Sebenarnya saya tidak kuat membahas ini. Ya. Tidak kuat membahas ini sebab berat memang. Berat. Tetapi karena ada depan kita, kita baca dan berusaha menjelaskan nanti. Sedikit. Ada yang kurang jelas nanti silakan ditambah. Nggak tahu ada yang nambah penjelasan nanti kan.
Atau kalau kurang jelas silakan ditanya. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau tidak saya serahkan kepada yang lebih ahli. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, Syekh kemarin mengatakan yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna anna al-Qur'an kalamullah kitabuh. Para ahli hadis, saya ingatkan kembali, yang dimaksud ahli hadis bukan ulama riwayat hadis atau ahli ulumul hadis, bukan itu saja. Yang kita maksud dengan atau yang dimaksud oleh para ulama ketika menyebut ashabul hadis atau ahlul hadis, mereka yang mengamalkan hadis. Yang mengamalkan hadis. Yaitu bila ada berita diyakininya yang ada dalam hadis, bukan yang ada dalam pikirannya. Jelas ya? Ada orang menerima hadis yang di Nabi dianggukkan, yang dia yang punya orang kita anggukkan, yang punya kita dilalukan. Paham ya? Dia diangguk, dia awak dilalun. Nah, itulah bahasa kitanya. Kalau pepatah lebih bagus bahasa kita daripada bahasa. Kalau dijuga kan tidak pas jadinya. Jadi yang diuang diangguang dan diawak dilalun. Kadang-kadang cak kapalo belulu asli tanduk mangono. Itu kan kalau kita tidak. Tanduk kepala tak boleh berlumpur, tapi tanduk mesti mengena. Enggak, ini kepala ada berlumuran lumpur kotoran, tanduk tak kena juga. Rugi kita. Jadi tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu dengan menghinakan diri. Masyaallah kiram dia. Jadi yang dimaksud dengan ahlul hadis dan istilah ulama-ulama ini, khususnya ulama as-sunnah, mereka adalah seperti kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis. Sebab berarti di masa beliau sudah ada orang-orang yang pakar hadis tetapi tidak mengikuti metodologi ahli hadis. Seperti yang sudah kita sebutkan di kajian yang lain, seperti Al-Husain Al-Karabisi. Dia itu sejawat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu hadis. Cepat bahwa Al-Quran sebagai kalamullah dan kitabnya wa khitabuhu dan khitab, yaitu redaksi yang Allah sendiri sampaikan, wa wahyuhu dan wahyunya, wa tanziluhu dan yang diturunkannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Nanti kita sebutkan kenapa ahlu sunnah al-a'immah mengingkari dengan keras terhadap pemahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun indahum. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dan meyakininya. Kan ada yang mengatakan tapi tidak meyakini, dia tidak paham. Ini adalah mereka yang mengatakan dan meyakininya. Wa huwa kafirun indahum. Mereka itu kafir menurut ulama-ulama ahlus sunnah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini bukan satu dua seperti di sini memang nukil sebagian kecil saja karena kitabnya kitab mukhtasar. Dia bilang kan kemarin kan ringkas, tidak panjang. Dia nukil beberapa perkataan ulama, nanti diantaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dan Ad-Darimi dan Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut lebih dari 500 orang ulama besar sunnah mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah kafir. Jadi bukan masalahnya bukan kita, tapi mereka. Sejak di zaman as-salaf lagi, bahwasanya Imam Ibnul Qayyim menukil lebih dari 500 ulama besar ahlus sunnah mengatakan siapa yang mengatakan dan meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia dianggap kafir. Jelas? Dan ini adalah sifatnya takfirun yang sifatnya umum, bukan alat ta'yin, bukan ditunjuk orang per orang. Makanya beda antara mentakfirkan secara umum siapa yang melakukan ini kafir dengan yang mengatakan fulan melakukan itu langsung dia itu dikatakan itu tidak. Itu beda.
Jadi harus dibedakan takfirun am mutlak dengan takfirun muayyan, dengan takfir yang untuk orang per orang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullah wahyuhu alladzi yanzil bihi Jibril alaihissalam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kenapa mereka yang meyakini itu dihukum kafir oleh ulama tersebut? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ini berat. Lalu kita katakan satu, mereka menentang Al-Qur'anul Karim. Menentang Al-Quranul Karim. Kemudian supaya jelas lagi, siapa yang pertama mengatakan kalimat ini, bahwasanya Al-Quran bukan sifat Allah tetapi adalah makhluk, adalah Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang lahir di dunia Islam melalui tangan Wasil ibn Atha al-Basri, murid Imam Al-Hasanul Basri. Jadi bisa saja dari kalangan ulama Ahlussunnah ada muridnya yang melenceng. Biasalah. Makanya tidak bisa kita bebankan dosa murid ke guru. Ini kadang-kadang cuma Tuhan yang ketengok murid kamu katanya kan. Enggak. Nabi tidak bisa memberikan hidayah pada Abu Talib. Lalu antum bilang Nabi tak berhasil dakwanya. Jelas? Jelas pun dah. Kalau tidak, ulang. Nabi tak bisa memberikan hidayah pada Abu Talib dan Abu Lahab. Ini kan pamannya semua dulu. Pamannya dulu. Ya tak? Tak bisa memberi hidayah secara langsung dan cepat kepada pamannya Abbas. Kelambat Islamnya Abbas. Ya tak? Lama baru. Tak bisa memberi baru Abu Jahal dan seterusnya. Tapi Nabi tak pernah dihukum gagal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sudah berusaha. Nah demikian juga dengan murid Imam Al-Hasan Al-Basri ini, Wasil ibn Atha ini. Kemudian diikuti oleh orang seperti Ja'ad ibn Dirham, kemudian Al-Jaham ibn Safwan yang terkenal dengan aliran Jahmiyahnya. Kemudian lahirlah dari situ banyak firqah-firqah kalamiyah. Ada yang berusaha untuk menolak dan mengkritisi paham Mu'tazilah ini dengan sistem mereka. Nah, siapa yang masuk, ibaratnya seperti kata orang Perancis, jangan kamu bergulat dengan titik-titik B1. Tahu B1? Tahu B1? Yang tahu A1 aja ya. B1 enggak tahu. Tahu ya? Yang enggak tahu tanya sama tahu nanti ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya, akramakumullah. Jangan bergulat dengan B1 di dalam lumpur. Sebab ini lapangan dia. Lapangan dia. Setidaknya antum mandi lumpur. Walaupun akhirnya menang nanti, tapi mandi lumpur. Lumpur bau apa enggak? Tapi apalagi kandang B1 itu. Kena najis antum. Makanya ikut bertarung dengan sistem mereka, antum tak luput dari kotorannya. Makanya memakai ilmunya kaum Mu'tazilah ya, untuk menolak paham Mu'tazilah, kita akan berlumuran dengan lumpur kaum Mu'tazilah. Itulah lahirnya ilmu kalam itu, sehingga mereka berhasil menurut mereka menyelamatkan sebagian sifat dan gagal dalam kebanyakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gagal. Kalau Mu'tazilah menafikan seluruh sifat. Nah, kalau sesuatu tidak ada sifatnya sama sekali, ada barangnya. Jadi mereka memposisikan Allah sebagai Tuhan bayangan. Tak ada sifatnya sama sekali. Tak ada sifat, tak mendengar, tak melihat, tak berbicara, tidak mengerti, tidak berilmu dan sebagainya. Alasannya apa? Sebab kalau kita ikrarkan itu berarti menjadikan Allah serupa makhluk. Akhirnya mereka nafikan seluruh sifat. Ini asal muasalnya perkataan ini. Lalu sebagian
sebagian yang mengikuti metodologi Mu'tazilah itu lahirlah firqah-firqah kalamiyah. Mereka mengatakan enggak, Allah berbicara, cuman tidak pakai huruf dan suara. Nah, jadi Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Hanya terpaksa ulama Ahlussunnah bekerja keras untuk menjelaskan. Di antaranya adalah kitab ini, yaitu Ar-Raddu 'ala man karal harfa was-saut li Abi Mas'ud As-Sijzi. Ya, kalau tak bersuara, tidak bisa didengar, itu namanya apa? Bisu. Bisu aja dengar suara, cuman tidak jelas hurufnya. Iya tak? Kayak gitu ya. Iya tak? Kalau kalamun nafsi, tidak ada istilah saya. Lalu antum katakan, takkan lama Dr. Dasman, Ustaz Dasman sudah berbicara. Saya gini aja. Ini tidak ada dalam bahasa Arab, kaum muslimin. Tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, kenapa lahir ini, kaedah ini? Karena dipaksakan tadi. Sebab kalau dikatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara, serupa pula dengan makhluk. Hasilnya sama, bahwa Al-Quran tetap makhluk menurut mereka. Pada Allah SWT sudah membedakan antara al-khalq wal-amr. Ala lahul khalqu wal-amru. Ingat, Allah yang memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Andainya perintah itu makhluk, kenapa Allah bedakan? Ala lahul khalqu wal amru. Al amru syai' wal khalqu syai'. Perintah Allah lain daripada makhluknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah mengatakan innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Nah, apakah kalau dikatakan Al-Quran Allah, yaitu Al-Quran adalah makhluk, perintah Allah adalah makhluk. Nah, apakah makhluk bisa menciptakan makhluk? Hah? Apakah makhluk bisa menjadi khaliq? Ya enggak. Berarti yang mengatakan Al-Quran makhluk mengangkangi perkataan Allah, ala lahul khalqu wal amru. Tak jalan nampak. Makanya bang, berat ini masalahnya. Tuan-tuan aja yang mau ngaji ini, yang lain tak ada yang mau nih. Berat. Hanya di Ubay bin Ka'ab aja yang mau ngaji nih. Ya, memang kelas berat Ubay bin Ka'ab nih. Saya ulang lagi. Ulang lagi ya, agak pening-pening dikit tak apalah. Ya, nanti kan ada pesta walimah. Tunggu aja sampai jam 10 kan ya. Tapi saya tak, bukan undangan saya nih. Mana tahu tuan-tuan diundang kan? Diundang semua nih. Diundang semua, termasuk saya. Saya sudah kemarin. Nah, kaum muslimin, saya kuliah nanti. Tengoklah nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Memang berat, tonton aja yang mau. Atau kita lewatkan aja. Hah? Enggak, ya, saya bahas lagi. Jadi Allah katakan, ulang lagi ya, ala lahul khalqu wal amru. Allah membedakan antara makhluk dengan perintahnya. Jelas? Bukan satu. Perintah Allah itu bukan makhluk. Perkataan Allah bukan makhluk. Buktinya Allah katakan innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah kami apabila kami hendak menginginkan sesuatu, menciptakan tentunya, kami katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, Allah hanya mengatakan qaul, berkata. Nah, andainya perkataan Allah itu makhluk, berarti makhluk tak boleh menjadi khalik, pencipta. Jelas? Berarti kita sudah memposisikan makhluk menjadi khalik. Itu juga dosa. Dan memposisikan khalik sebagai makhluk, itu lebih besar dosanya. Itulah makanya para ulama Ahlussunnah sangat keras menentang perkataan ini. Bahkan mereka mengatakan sebaiknya tidak usah dibahas masalah ini. Cuman karena orang sudah bahas, terpaksa kita. Kan ini pembahasan ini dibahas oleh ulama setelah lahirnya paham-paham Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan Al-Kalamiyah. Makanya disebut ilmu kalam karena permasalahan yang paling krusial di dalam ilmu kalam adalah masalah kalamullah. Makhluk atau bukan makhluk.
Sebab alasan mereka kalau dikatakan Al-Quran khalik, ya Al-Quran itu syai' atau bukan syai'? Syai' itu sesuatu benda atau tidak? Menurut mereka benda. Kita katakan tidak semua syai' itu benda. Tidak semua sesuatu itu benda. Sebab Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakan sesuatu apa yang paling berat, yang paling besar kesaksiannya? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah sebagai saksi antaraku dan antara kalian. Ini perkataan Allah ke Nabi alaihissalatu. Katakan sesuatu apa? Syai' kan? Jadi Allah menyebut dirinya syai'. Dan tidak semua syai'un itu adalah makhluk. Jelas? Jalan tak? Taib. Jalan payah. Memang berat itu, berat. Nanti kalau tidak selesai di sini kita duduk di bawah ya. Tidak selesai di bawah kita di luar aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak berat Bu ya. Nah, kita teruskan. Kalau tidak apa-apa seperti kata Imam Syafi'i, saya ulang sampai 40 kali. Ya, sampai 10 kali. Tidak selesai juga saya kunjungi ke rumah masing-masing. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin, suatu majelis Imam Syafi'i jelaskan kepadanya, tidak paham-paham dia. Padahal dia imam. Waktu belajarnya kan belum jadi imam dia. Ini oleh Imam Syafi'i dijelaskan tidak paham juga. Saking sering diulang, malu dia tinggalkan majelis. Ya, malu dia ditinggalkan majelis. Tuan-tuan saya tanya 3 kali tidak paham langsung pergi mungkin. Tidak, diulang-ulang. Akhirnya pergi Imam Syafi'i ke rumahnya, diulangnya sampai 40 kali katanya. Ya baru paham dia. Subhanallah. Memang susah kita seperti Imam Syafi'i, susah kita contohnya. Lalu dia bilang, ya Rabbi, law istata'tu an ut'imaka al-ilma la at'amtuka. Rabbi, andainya ilmu ini bisa disuapin, saya suapkan ke mulutmu ilmu ini. Cuma ilmu tidak bisa disuapkan. Memang harus sabar, harus tegar, harus teguh dan istiqamah. Ma'asyar kamu. Saya ulang kembali. Sampai di mana tadi ya? Mereka mengatakan andainya Al-Quran itu kita sebut bukan makhluk, pada Al-Quran itu syai'. Sesuatu itu mesti makhluk. Kita katakan enggak. Ya. Lalu kemudian mereka menyebut, bukan Mu'tazilah, Ahlul Kalam menyebut bahwa Allah kalamnya kalam nafsi. Nafs berarti makhluk lagi. Jiwa. Kata mereka Allah tak boleh berjiwa. Kan tidak boleh berjisim, tidak boleh berjiwa. Lalu kalamun nafsi dari mana? Berarti Allah berjiwa juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak mengikut Al-Quran dan hadis akan terjadi pertentangan yang tak berkesudahan. Pertentangan yang tidak berkesudahan. Dia katakan kalau di atas mesti ngambil tempat. Kita katakan tidak semua yang di atas mengambil tempat. Coba matahari di atas enggak? Ngambil tempatnya? Enggak. Langit di atas membutuhkan yang di bawah? Enggak ada butuh dia. Enggak ada tiangnya. Coba sebesar itu. Enggak ada tiangnya. Jadi tidak semua yang di atas mesti menempati. Dan tidak semua sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Buktinya kan kita bilang akal kita di mana? Di dengkul. Nah, di mana akal kita? Di kepala. Taib. Saya nak nanya, ada enggak tempatnya akal itu di kepala? Antum bilang kan di otak lebih spesifik kan? Ya, ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Taib, ada enggak tempatnya akal di situ? Di mana bertenggernya? Enggak ada. Silakan, ada yang mau jadi sukarelawan, silakan kita otopsi nanti. Di sini letaknya akal itu. Enggak ada tempatnya, betul kan? Ruh yang ada dalam tubuh kita, enggak ada juga tempatnya. Buktinya kalau ada yang meninggal, tak pernah ada yang mengatopsi di mana letaknya ruh itu. Kan ada tempat. Rupanya nyangkut dulu di tulang iganya. Tidak ada tempatnya. Jadi tidak segala sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Makanya ketika kita berkeyakinan Allah di atas arasy, bersemayam di arasy, kemudian di atas langit. Apakah mesti dia menempati? Tidak mesti. Maka keedah yang gagal ini melahirkan
keyakinan yang gagal. Kaidah yang keliru melahirkan akidah yang keliru. Akhirnya menolak Al-Quran dan hadis didahulukan daripada menolak akal dan logika yang tidak sehat itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Terus ya. Jadi pertama, Allah membedakan makhluk dengan perintahnya. Dan Allah menyebut Allah mencipta sesuatu dengan kaulnya, dengan perkataannya. Andainya perkataan Allah makhluk, mungkin makhluk menjadi khalik? Tidak mungkin. Maka ini bertentangan secara nyata dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya mereka keras sekali dalam masalah ini. Bahkan sampai untuk mempertahankan ini tidak sedikit imam-imam ahli sunnah yang menemui ajal di tangan penguasa. Karena kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, bila dekat dengan penguasa membisikkan yang busuk-busuk. Sehingga banyak ulama yang dipaksa. Beda dengan ulama ahli sunnah. Mereka memang jaga jarak dengan penguasa. Sehingga mereka jangankan untuk menghasut, untuk bikin proposal aja nggak ada. Ini serius nih kaum muslimin dan muslimat. Saya ketika dulu jadi pejabat dalam tanda petiknya, ya ketika bupati waktu itu selesai masa tugasnya, dia bilang satu-satunya ustadz yang tak bikin proposal selama saya berkuasa ustadz saja. Kok bilang sekarang Pak, kenapa tidak dulu? Ya kan di awal dia berkuasa dia bilang kan enak kita. Kalau gitu saya buat sekarang. Iya kan? Ya karena memang kita kalau bisa berjarak lebih baik berjarak. Makanya mohon maaf, saya tidak pandai bikin proposal. Tapi kalau ada yang nak buat bisa juga. Ya, tapi saya tidak suka bikin proposal. Jelas ya? Jelas. Jadi para ulama itu jangankan untuk membisik-bisik yang busuk-busuk, ya, untuk dekat saja tidak mau. Imam Ahmad rahimahullah setelah beliau dibebaskan dari berbagai tuduhan yang tidak terbukti, walaupun 4 khalifah yang memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dia bertahan demi mempertahankan iman dan mempertahankan imannya masyarakat. Akhirnya di masa Al-Wathiq, khalifah yang kelima, setelah dihadapkan muka dengan muka, face to face, head to head dengan pimpinan Mu'tazilah liberal itu, maka baru terlihat oleh Al-Khalifah mana yang tong kosong nyaring bunyinya, mana yang betul-betul berisi seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Disitulah terlihat ilmunya Imam Ahmad. Dan di situ terbuktinya kosongnya ilmu Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi pembisik itu. Tidak sedikit ulama yang terbunuh. Al-Buwaiti, murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i, sampai mati di penjara gara-gara mempertahankan akidah ini. Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai juga dibunuh gara-gara mempertahankan akidah ini. Ya, sebenarnya sebaliknya di saat Imam Al-Sunnah berkuasa tak ada mereka yang diadu-adukan. Allah musta'an. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Berarti ini penting apa tidak penting? Sangat krusial dan sangat penting. Sampai Imam Ali bin Madini, syekh terbesarnya Imam Al-Bukhari, dalam masalah ini beliau terpaksa mengambil rukhsah. Subhanallah. Dan Imam Ahmad tidak mengambil rukhsah. Ya, beliau bertahan sampai 4 khalifah yang memaksa. Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Dan ketika beliau di masa Al-Wathiq mendapat kesempatan untuk berjawab dengan orang-orang tersebut, maka beliau bisa menuntaskan secara logis dan secara akademis ilmu. Akhirnya mereka pun Al-Khalifah sendiri membebaskan Imam Ahmad dari segala tuntutan yang seharusnya tidak ada tuntutan. Dan beliau setelah dibebaskan dikirimi hadiah oleh Al-Khalifah, uang dalam jumlah yang hanya sedikit. Kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang hanya lebih kurang 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 1 dinar 2,5 juta. Berapa duitnya? 2,5 juta kali 1.000. 1.000 juta. 2.000 juta kan? 2.500 juta.
Berapa tuh? Nggak pernah pakai duit besar untuk nampaknya. 2.500 juta, 2 miliar, satonga. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Itu tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Dan tak pakai amprah. Tidak ada gratifikasinya, nggak ada. Tapi Imam Ahmad mengatakan, akri amirul mu'minin minnis salam, sampaikan salam hormat saya kepada Amirul Mukminin dan katakan ke beliau, anna Ahmad bin Hanbal la yaqbalu hadiyatas sultan. Dia tidak bisa dengan segala hormat, tidak mampu menerima hadiah dari penguasa. Kalau kita lambat turun 1 juta proposal naik gitu. Ya, makanya tidak bisa kita sejajarkan kita dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan terus terang inilah yang menginspirasi saya untuk supaya tidak nulis proposal. Banyak yang mau buat proposal. Kalau ada yang nak bantu-bantu, kalau proposal kayaknya berat bagi saya. Berat. Berat enggak proposal? Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak kan nanti kita ngomong yang tak baik-baik sama orang yang kita ajukan. Kiki Pak Gubernur rumahnya kan, ya tak? Dan sebagainya. Maka lebih baik tidak diajukan. Ma'asyarul kiram. Yang kedua ya, bahwasanya menentang perkataan Allah dan menyamakan perkataan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, Nabi mengajarkan dalam banyak doa. Di antaranya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat itu apa? Perkataan, kalam. Nah, boleh tidak berlindung ke makhluk? Boleh tidak berlindung ke makhluk? Ta'awuz dengan makhluk boleh enggak? A'udzu bil ustazi dasmani minasyaitonir rajim. Boleh? Apa hukumnya? Bukan haram aja. Apa hukumnya? Syirik. Syirik. Nah. Cuman kan sebagian kawan kan bela-belain tidak syirik. Ini tawassul namanya Ustaz. Ya dulu datangnya syirik itu gara-gara tawassul yang tidak syariatkan itu. Nah kan apapun namanya tawassul namanya, tapi tawassul yang mengandung syirik. Boleh apa enggak? Makanya ada tawassul yang tauhid, ada tawassul yang syirik. Tawassul yang tauhid kan 3. 1, minta doa ke orang yang saleh yang masih hidup. 2, minta tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Karena nama sifat-sifat Allah adalah sifatnya. Yang ketiga adalah dengan amal saleh yang sudah kita lakukan, kita bertawassul kepadanya. Ya Allah, engkau suruh aku menikah, tapi kok masih sulit rezeki. Padahal engkau katakan, iyakunu du'afa yughnihumullahu min fadli. Andainya mereka orang-orang lemah, ya Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Aku tuntut, ya Allah, engkau berjanji, tolong tepati. Nanti Allah katakan, kamu belum mencukupi syarat, sebab masih jimat. Ya, misalnya, ya, maka sempit juga, atau masih meminta tawakal kepada selain aku, maka kita harus belajar terus. Ibaratnya kan proposal tadi, proposal itu harus tahu mana yang diterima, mana yang ditolak. Syarat-syaratnya harus dipelajari, syarat doa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berarti Nabi mengajarkan kita dalam banyak doa minta perlindungan dengan kalimat Allah. Perkataan Allah adalah perkataannya. Maka boleh tidak minta perlindungan kepada makhluk? Ya enggak boleh. Berarti kalau mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, berarti kita telah meminta perlindungan kepada Allah dengan Al-Quran, berarti kita sudah melakukan kesyirikan. Mustahil Nabi mengajar kita berbuat syirik. Jelas? Belum jelas juga? Nah, kalau tidak jalan kita, tidak nambah. Ini sudah 1/2 jam lebih. Jalan? Nah, alhamdulillah. Memang kelas berat antum. Masya Allah. Baik. Wal Quran. Jadi siapa mengingkarinya, itulah sebabnya diingkari dengan keras sampai dikafirkan oleh lebih dari 500 alim. Itu sampai di zaman Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Nah, seterusnya akan banyak lagi ulama-ulama. Ya silahkan ada yang punya semangat kuat mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut, sambung lagi.
dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi taala alaih. Ma'asyarul kiram. Kemudian wal Qur'anul ladzi wa kalamullah wahyuhu alladzi yanzil bihi Jibril. Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itulah yang dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Yang turun dibawa oleh Jibril alaihissalam dan wahyunya yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui bahasa Arab itu. Basyiran wa nadhiran, menjadi pembawa berita gembira dan peringatan. Kama qala azza min qail, sebagaimana yang dikatakan Allah yang berfirman langsung dan Allah yang mulia, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh malaikat yang amin, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi turun dari mana? Ya dari atas. Ini yang klub, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fakta, bahwa turun dari atas. Lepas itu Jibril naik melapor kemana lagi? Naik lagi ke atas. Tidak pernah Jibril muter-muter. Mana Jibril? Beri laporan ke Allah. Di mana? Itulah tidak jelas di mana. Tidak ada. Jibril turun, naik. Turun menyampaikan amanah, naik menyampaikan laporan. Makanya jelas. Kalau alamat palsu kan tidak jelas ya. Makanya kaum muslimin subhanallah. Tapi begitu teganya kah sebagian orang mengatakan yang ada dalam Quran itu alamat palsu, yang ada dalam hadis itu alamat palsu, yang asli itu alamat yang tidak jelas. Subhanallah. Yang jelas dianggap palsu, yang tak jelas dianggap asli. Kok bisa begitu ya kaum muslimin dan muslimat? Begitulah kalau pikiran diperturutkan, orang yang terlalu mengikuti akal seperti orang kehilangan akal. Makanya terlalu menurutkan akal seperti tidak berakal. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Masa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ijma' sahabat menyebutkan, dan tabi'in seperti itu, al-a'immal mu'tabarin seperti itu. Tiba-tiba kita dengan enteng mengatakan Allah istiwa di arsy itu alamat palsu. Lalu yang asli yang mana? Asli pikiran kami, taib, hadis-hadis Nabi mau dikemanakan? Yang ayat-ayat Al-Quran mau dikemanakan? Turun ya dari atas. Ada turun dari yang lain. Cari, kita kasih tugas beliau. Berapa bahasa di dunia? Antum orang mana, maaf? Ini bukan rasis tidak. Sukunya apa? Kuansing, Melayu. Hah? Taib, kalau bahasa Kuansing turun apa? Turun, sama juga, sama masih turunannya. Taib, kalau bahasa ada yang Jawa enggak? Abang Jawa ya, Pak? Jawa. Orang Minang. Minang. Bahasa Minang apa? Turun sama masih. Taib. Ada yang bahasa halak kita. Halak kita ya. Bukan. Piaman ya. Ini orang Piaman, orang Piaman. Nah, apa bahasa Piaman? Turun juga, turun. Semua yang namanya turun dalam bahasa apapun. Coba yang punya bahasa lain enggak? Syekh, antum? Turun juga. Enggak, yang lain lah yang bahasanya terjun. Terjun enggak sama dengan turun, Pak. Kalau terjun tetap tangga tanpa langsung terjun. Tapi kalau turun itu melewati. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam bahasa manapun yang namanya baik get down bahasa Inggris atau yanzil bahasa Arab atau turun bahasa kita bahasa Kuansing tadi. Nah, atau apa lagi? Bahasa manapun pasti dari atas. Lalu antum bilang nanti kemana-mana dan sebagainya, bingung kita jadinya. Lalu dikatakan alamat yang tak jelas asli, alamat yang jelas palsu. Ini pemalsuan namanya, ini namanya
Pemalsuan. Lalu tidak tahu. Padahal Allah SWT dalam banyak ayat yang menyebutkan ta'ruju ilaihil malaika, malaikat naik dalam bahasa yang berbeda-beda tapi maknanya tetap turun naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Ya tak? Kalau naik ke mana? Ya ke atas. Para malaikat turun. Nah, habis itu naik. Turun, naik. Turun ke bawah, naik ke atas. Maka sesuailah dengan fitrah, sesuai dengan fakta. Makanya aneh bin ajawib ketika kita mengingkari fitrah ini. Allah musta'an. Bahkan yang mengingkari dengan lisannya, gerak tubuhnya selalu mengarah ke atas. Kan begitu? Ustaz, gimana saya bisa bersabar dengan misalnya istri saya tidak boleh, saya menikah lagi. Misalnya, ini kan banyaknya curhat gitu loh, banyak loh. Lalu dijawab oleh Ustaz, Bapak sabarlah Pak, itu sudah takdir yang nunjuknya ke atas, yang di atas. Oh berarti Allah di atas. Salah tadi. Iya kan? Tanpa bisa kalau dengan tanpa secara fitrah. Allah katanya, nunjuknya kemana? Tidak ada muter-muter beginilah. Jadi kaum muslimin ini fitrah. Fitrah. Makanya dulu Imam Az-Zamakhsyari Al-Fakhrur Razi rahimahullah wa ghafara lahu, dulu ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan itu di Khurasan sekarang, di Iran sekarang, bukan Hamdan, Al-Hamadan, ditanya, ya Imam, Syekh sudah membahaskan, beliau termasuk ahli kalam kan, bahkan cenderung pendapat Mu'tazilah. Dia katakan, Imam, dengan berbagai alasan Tuhan menyebutkan Allah tak mungkin di atas, karena itu akan mengambil tempat dan sebagainya ya, dengan alasan-alasan yang banyak itu. Saya nak bertanya Imam, kenapa setiap saya berdoa, tidak saya bisa kendalikan hati saya itu selalu naiknya ke atas. Saya kan berdoa ke Allah, tapi perasaan itu naik memohonnya kemana? Ke atas. Nah, bagaimana saya menghilangkan itu? Karena fitrah saya, tanpa saya setel, sampai saya setting, bahwasanya ketika berdoa hati saya itu naik ke atas. Nah, orang sekelas beliau, Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah wa faralahu, bingung menjawabnya. Hayyaranil hamadani. Betul juga, sebab beliau mengalami itu juga. Setiap berdoa hatinya naik ke atas. Ketika menyebut Allah, nunjuk ke atas atau menengadah ke atas. Coba tuan-tuan ketika capek bekerja, ya Allah, lalu kemana wajahnya? Pasti ya Allah. Gitu? Tidak ada yang wajahnya ya Allah. Atau jangan orang bingung, pasti mereka atas. Bahkan sambil menelentang ya Allah. Atau matanya tidak berkedip tuh, melihat ke atas. Perhatikanlah hamba-Mu ya Allah. Gitu ya. Udah lama saya begini-begini. Betul kan? Ke atas juga. Ini fitrah yang Allah ciptakan. Dan Islam itu disebut dengan dinul fitrah. Dinul fitrah. Ma'asyiral kiram. Kemana-mana bahasan kita. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kembali ke sini, bahwa Al-Quran itu dibawa turun. Karena tanzil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bawa siapa? Al-Amin. Yang amin, yang amanah. Jibril. Yang memberi dia gelar Al-Amin, yang di atas juga. Karena dia masyarakat kelas, masyarakat atas, masyarakat langit. Makanya gelarnya didapat dari langit. Kalau Rasulullah SAW digelar Al-Amin oleh masyarakat bumi. Karena gelar ini bukan honoris causa. Tahu honoris causa? Dia anggap berjasa dikasih gelar doktor. Tidak payah-payah dosen. Ya.
bikin seolah-olah kita berjasa nanti dapat gelar honoris causa. Ya, Ustaz kalau sempat saya jadi presiden mungkin saya jadikan Dr. HC Buya. Nah, jadi HC honoris causa hadiah. Ya, orang-orang yang dianggap berjasa. Ya, tentu saja sesuai dengan yang menganggap. Ya, sesuai yang menganggap. Sesuai dengan yang menganggap, akhirnya diberi gelar. Enggak, ini bukan honoris causa, tapi prestasi yang sesungguhnya. Makanya gelar Nabi Al-Amin langsung dari masyarakat Makkah, tempat beliau hidup. Karena mereka melihat langsung sepak terjangnya. Makanya tidak Allah turunkan cap dari atas. Nih Muhammad, saya gelar kamu Al-Amin supaya orang percaya. Tidak. Ini lahir dari masyarakat Mekah langsung bahwa Nabi itu disebut dengan Al-Amin. Sedangkan Jibril masyarakat atas diberi gelar Al-Amin oleh yang di atas. Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan ke hatimu supaya kamu menjadi salah satu dari nabi yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan apa? Dengan lisan Arab yang menjelaskan. Ini sudah kita jelaskan makna mubin kemarin, bahwa mubin itu yang berbicara mampu mengucapkan, menjelaskan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini Allah menjelaskan. Yang kedua, yang mendengar langsung paham. Tapi kalau masih belum paham, perlu penjelasan lain. Ya, makna kalam itu berarti bukan mubin namanya. Bukan mubin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya saya kalau bicara saya kan jelas. Tapi mungkin belum bisa dipahami, maka diulang supaya mubin. Makanya Allah mengulang-ulang dalam banyak ayatnya bahwa dia di atas. Supaya menjelaskan. Tapi ternyata belum juga jelas. Nah, ini perlu diulang-ulang 40 kali kayaknya nih. Maka ratusan atau puluhan ayat menjelaskan itu. Ya, di atas. Tetapi ternyata baik secara sharih terus terang ataupun secara talmih bahasa isyarat dan tersirat. Tapi ternyata tetap juga dianggap alamat palsu. Allah musta'an. Wa huwa allazi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama amara bihi fi qoulihi ta'ala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dan Al-Quran itulah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang diperintahkan kepadanya dalam firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nah, jelas yang diturunkan itu dari Allah tabaraka taala. Supaya menjelaskan lagi bahwa yang diturunkan bukan dari selain Allah. Fakana allazi ballaghahu ta'ala kalamahu azza wa jalla. Maka yang Allah turunkan itu kepada Nabi alaihi wasallam dan disampaikan Nabi itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah ini Nabi mengatakan, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Ini perkataan disampaikannya kepada orang Quraisy. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan redaksi yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Khalq Af'alil Ibad dan Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami' dan Ibnu Majah dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih. Redaksinya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil mauqif. Nabi menawarkan dirinya, yaitu berdakwah di mauqif. Di mana mauqif? Di padang Arafah, di Mina. Nah, pada musim haji, karena haji orang jahiliyah naik haji juga ya. Orang jahiliyah naik haji. Orang musyrikin dulu naik haji. Berarti ini bukti bahwa peninggalan dakwah Nabi Ibrahim masih ada. Nah, kita umat Islam bisa saja terlibat berbuat syirik karena tiada ilmu tadi. Tiada ilmu. Makanya dalam hal ini mesti berhati-hati.
Ma'asyarul kiram. Kemudian ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Ada enggak di antara kalian wahai jemaah haji yang mau membawa saya ke kaumnya? Artinya menjamin Nabi SAW dibawa berdakwah ke kaumnya. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan perkataan Rabbku. Jadi Nabi menyebut itu perkataan Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi itu adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, yang perkataannya langsung bisa dipahami. Wa huwa alladhi tahfadhuhu as-sudur wa tatluhu al-alsinah, dan itu pula yang dihafalkan di dalam dada kita dan diucapkan oleh lisan-lisan. Wa yuktabu fil masahib, dan yang dituliskan di mushaf-mushaf. Kaifama tusrab bi qiraati qari, bagaimanapun dengan qiraatnya para qurra, baik qiraat Asim, maupun qiraat Ibnu Katsir dan sebagainya. Walafzi lafiz, atau lafaz yang dilafazkan oleh mengucapkan, wa hifzi hafiz, dan hafalan orang yang hafiz, wa haitsu tuliya, dan bagaimanapun dibaca, wa fi ayyi mawdhi'in quri'a, di tempat manapun dibaca, au kutiba, atau dituliskan, fi masahifi ahli Islam, dalam mushaf-mushafnya orang Islam, wa alwahi sibyanihim, dan lauha-lauha, batu-batu tulis para anak-anak mereka, wa ghairiha kulluhu kalamullahi jalla jalaluh, semuanya adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-Qur'anu bi'ainihi alladhi naqulu annahu ghairu makhluk, dan itulah Al-Qur'an yang kita katakan bukan makhluk. Faman zama annahu makhlukun fahuwa kafirun billahil azim, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, sesungguhnya dia sudah kufur kepada Allah yang maha besar. Tadi sudah kita katakan apa para ulama keras dalam masalah ini, karena tadi akibatnya melanggar perintah Allah, mengajarkan syirik kepada Allah, dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tadi sudah kita katakan lebih dari 500 ulama besar Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang berkeyakinan seperti ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini takfirun mutlak, ya, secara mutlak. Tapi kalau tunjuk orang per orang itu bukan urusan kita. Ya, bulan misalnya mengatakan makhluk, oh kafir antum, enggak, ini enggak boleh. Tapi siapa yang mengatakan itu, ini adalah orang kafir, karena tidak sedikit dari kita karena syubhat, dan orang Mu'tazilah yang pertama mengusung ini, menurut tuan-tuan mereka mengaku salah enggak? Enggak ada. Mereka takkan yakin mereka sesat. Buktinya mereka mengadukan kepada khalifah, bahkan para khalifah, ya kan? 4 khalifah itu bisa mereka pengaruhi dengan alasan Ahmad bin Hanbal itu sesat, ahli bid'ah. Jadi mereka buka bahasa bid'ah juga memerangi. Ya, dianggap Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai, Imam Muhammad bin Nuh, dan Imam al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i. Mereka ini dianggap oleh mereka orang-orang sesat, bahkan kafir. Kafir, mereka mengafirkan. Itulah sebabnya ketika dibunuh dianggap halal darahnya oleh kaum Mu'tazilah. Jelas kaum muslimin? Jadi memang seluruh aliran sesat takkan merasa dia sesat. Kapan tahu sesatnya? Setelah berilmu. Di mana datangnya ilmu? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Belajar dengan benar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan jangan dicampur. Sebab kalau sudah bercampur nanti syubhatnya luar biasa. Maka Imam Ibnul Qayyim menceritakan, dia pernah bertemu dengan seorang temannya yang baru saja kembali kepada sunnah dalam mempelajari akidah, menangis terisak-isak dia. Ditanya oleh Ibnul Qayyim, kenapa kau menangis kawan? Subhanallah, saya teringat, sungguh lama sekali saya terkungkung oleh subuhatil qaum,
oleh subuhat mereka, sehingga saya tidak bisa meyakini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang saya merasa bersyukur, hati saya dilapangkan menerima sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dulu subuhatnya luar biasa. Ahmad aliran sesat, Muhammad ibn Ahmad bin Nasr aliran sesat, Al-Buwaiti aliran sesat. Apa sebab? Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat Allah, bukan makhluk Allah. Itu sesat. Makanya dibalas oleh ulama ahli sunnah supaya jelas bagi masyarakat. Yang sesat itu adalah yang melanggar Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan innama amruna iza aradna syai'an naqula lahu kun wa yakun, bahwa perkataan Allah mencipta. Berarti kalau mencipta bukan makhluk. Perkataan Allah itu mencipta, berarti perkataan Allah bukan makhluk. Lalu antum katakan makhluk, mana yang sesat? Saya ulang lagi ya, berana. Kan tadi yang mengatakan Al-Quran makhluk dianggap sesat, bahkan dikafirkan oleh orang Mu'tazilah. Berarti orang Mu'tazilah mengaku mereka salah. Nah, jelas. Sama dengan sekarang orang Syiah. Mereka menganggap kita salah atau benar? Salah. Maka harus pilih antum, menyalahkan Mu'tazilah atau menyalahkan diri sendiri. Sebab menurut orang Syiah Rafidhah, kita ini orang-orang kafir. Karena tidak ikut Syiah Rafidhah. Nah, kalau antum benarkan berarti antum? Ya, kalau antum benarkan berarti antum? Ya kafir. Iya kan, mereka katakan kita orang di luar Islam, mereka Islam, kita ini orang tersesat. Nah, benar enggak mereka? Kalau antum benarkan mereka, berarti antum yang sesat. Mau enggak? Kalau gitu harus kita katakan mereka sesat. Kenapa bilang? Karena Al-Quran dan hadis kita punya jalan yang terang benderang. Ini Allah mengatakan, ini Nabi SAW mengatakan. Jelas tak? Jelas. Terjadi itu. Jadi jangan takut nak. Jangan takut nak. Dibilang sesat tidak apa-apa. Selama antum pegang Al-Quran dan sunnah yang diamalkan oleh as-salafus salih. Sesat, ahli bid'ah, tidak ahli sunnah palsu, dan sebagainya. Kan lucu ya. Yang istiqamah megang sunnah palsu. Yang suka campur aduk antara sunnah dengan yang selain sunnah asli. Lucu nak ya? Lucu enggak? Kalau ini air kotor karena tidak dicampur, lalu campur dengan oli asli. Lucu. Yang murni menegakkan sunnah dianggap ahli sunnah palsu. Yang ingin campur aduk antara sunnah dengan selain sunnah dianggap ahli sunnah asli. Begitulah logika yang main-main itu. Main-main logika. Jadi makanya mengikut logika seperti orang yang tidak punya logika. Hanya bermain retorika. Sama seperti yang saya sebutkan kemarin. Ada orang bilang bahwa ini hari raya tapi bukan hari raya. Kan itunya bang. Ini ayo poso 6 dulu, dah ayo rusaknya. Itu bahasa cuy. Ini apa dia buat ayo selain Idul Fitri? Ayo 6 dulu, dah ayo rusaknya. Hari raya puasa 6 itu bukan hari raya. Tapi dia mau hari raya tapi bukan hari raya. Enggak bingung kita? Hah? Bingung kita dibuatnya. Sama dengan mudik tak boleh, pulang kampung bingung kita terus terang. Saya enggak ngerti juga. Akhirnya terpaksa saya tafsir sendiri. Saya ke arah Bangkinang enggak boleh, tapi ke arah Rohil, Rokan Hilir boleh. Kalau ditanya oleh petugas kemana Pak? Hilir, bukan mudik. Makanya orang Sumbar tak boleh balik. Orang Bengkalis boleh balik karena ke hilir. Makanya pilih nanti kalau yang belum istri, cari istri yang dihilir-hilir. Biar tidak masalah pas mudik. Ada bini belum? Sudah istri belum? Sudah? Mau yang kedua? Jangan bilang dan ketahuan. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi hari raya tapi bukan hari raya. Bingung kaum muslimin dan muslimat. Yang sunnah murni dianggap
palsu. Yang bercampur dianggap asli. Begitulah dunia ini kaum muslimin dan muslimat. Aneh bin ajaib. Ya, Allah yang jelas alamatnya dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap alamat palsu. Siapa yang berkeyakinan Allah di atas aras, di atas langit, palsu itu alamatnya. Terus yang mana yang asli? Yang tak jelas. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak utara, tidak selatan, tidak timur, tidak barat, tidak. Itu yang ada. Yang tidak itu yang ada tidak. Kan aneh sih. Yang ada dianggap tidak, yang tidak dianggap ada. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Nah, kaum Mu'tazilah pengusung ini awalnya. Lalu diambil porsi-porsi oleh aliran-aliran yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, dan untuk melegalkan itu dianggaplah mereka yang punya legalitas untuk berbicara dalam agama, dan yang mengikuti sunnah Nabi dianggap tidak legal. Bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berdoalah kepada Allah SWT, semoga Allah tidak menguji kita kecuali dengan yang kita sanggupi. Semoga tidak terjadi fitnah, dan bila Allah ingin menjadikan fitnah, mudah-mudahan kita diambilnya ke sisinya. Amin. Ya, salah satu doa Nabi SAW, ya Allah, bila engkau menginginkan fitnah bi khalqika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin, maka ambil nyawa kami tanpa tersentuh oleh fitnah tersebut. Karena fitnah, tadilah saya katakan 4 khalifah berhasil mengumuri sampai banyak ulama yang terbunuh dan diasingkan, yang dimutasi, yang di apa istilahnya selain mutasi, dinontugaskan, ya diberhentikan, banyak. Gara-gara itu. Sebab yang asli itu palsu, yang palsu itu asli. Allah musta'an. Sabar ya. Sabar ya. Ini ngaji berat ini. Besok kita sambung lagi sih. Ya, besok kita sambung lagi. Harus beransur-ansur nampaknya. Karena berat. Antum sendiri yang salah. Kenapa mau? Ya. Jadi orang Quraisy menghalangi saya menyampaikan perkataan Rabbku. Nabi menyebut Al-Quran sebagai kalamu Rabbina. Perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu ya. Ya, jam sudah akur. Ya, jam sudah akur. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Awalnya tadi saya agak pening-pening dikit ya. Karena pulang dari Bangkinang semalam tuh sudah baru jam 1 Bang ya. Agak pening-pening tadi Bang. Cuman berjumpa antum ini Masya Allah. Ternyata penderitaan antum lebih berat dari saya. Hanya hilang peningnya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah itu kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Maka marilah kita saling meluruskan, saling menasihati. Tapi bukan dengan menebar fitnah di mana-mana. Karena banyak orang nasihati tapi dibuka umum semuanya. Sebulan begini. Dengan bahasa sindiran seperti nyata gitu ya. Tapi itu subhanallah, hati-hati itu semoga Allah sehatkan hati kita. Nasallallahu salamatan afiyah. Dan tidak jarang yang menuduh kadang-kadang dia sendiri yang menuduh. Nasallallahu salamatan afiyah. Kesimpulan kaji kita hari ini, satu, bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dan aliran-aliran yang mengatakan selain itu berarti menyimpang dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama, menggugat Al-Quran sebagai kalamullah dalam umat Islam adalah kaum Mu'tazilah. Nah, di sebagian aliran dalam Islam mencoba menjawab, membersihkan orang-orang Mu'tazilah, tetapi dengan alat yang dipakai oleh orang Mu'tazilah. Ya, dengan logika yang dipakai oleh Mu'tazilah, sehingga karat-karat pemikiran itu masih tetap lengket. Jadi tidak bersih-bersihnya. Nah, disinilah tugas ulama Ahlus Sunnah untuk memakai yang dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu al-huda wa dinil haq. Ilmu berdasarkan wahyu
dan amal nyata yang benar dan dapat legalitas diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab udah ilmu nafi' wa dinul haq, amal yang saleh dipadukan menjadi takwa, dan itulah yang akan meninggikan agama ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang thayyib, dan keluarga yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzuka minal hawari ba'dal kawar. La hawla wa la quwata illa bik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.